Menjalani hidup keluarga itu samalah, mirip-mirip lah dengan bermain dalam kelompok musik, Oke. sama dengan ngeband. Tujuannya itu menciptakan harmoni yang enak didengar supaya harmonis. Topik kita pada siang hari ini, karena kebetulan sahabat saya yang ada di operator saat ini cocok untuk mendengarkan ya. Ini bagaimana caranya memiliki rumah tangga yang harmonis gitu ya. Ini ada impian semua orang ya. Nah, keharmonisan dalam keluarga tentu saja sahabat Sonora, moms and dads ya, sangat diperlukan untuk membuat orang yang berada dalam keluarga tersebut merasa nyaman, tenang gitu ya, bahagia. Boleh backsoundnya kecilin dikit? Kan nyaman, tenang, bahagia ya Pak Operator ya. Nah, di luar sana banyak nih orang yang merasa tertekan, ada yang sedih, bahkan tersiksa ya karena aduh sayang sekali kurang harmonis nih dalam kehidupan keluarganya. Nah, kalau hal itu terjadi ya moms and dads gitu ya, ini adalah sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan mental bagi pasangan tersebut tentu saja ya. Nah, untuk itu menjaga keharmonisan rumah tangga adalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, kita ID bersama dengan Sonora FM akan berbincang mengenai menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dan diskusi kali ini akan membahas tentang hal-hal yang penting ya yang moms and dads perlu lakukan untuk menjaga sebuah keharmonisan ya. Apa misalnya cara-cara dan juga ritual atau strategi yang baik yang bisa digunakan untuk senantiasa menjaga kehangatan dalam keluarga ya. Yang jelas nih pada siang hari ini saya sudah bersama dengan narasumber dari Nakita ID, Mas David Toga Torop atau Mas Dave ya, biasa disapa selaku editor in chief dari Nakita ID. Selamat siang Mas Dave. Selamat siang Mbak Rara, selamat siang sahabat Sonora, semoga baik dan sehat semuanya. Amin, semoga semua di Nakita ID sehat juga ya dan tetap semangat Mas Dave. Ini menarik sih topik kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya. Karena ini banyak menjadi isu di tengah pandemi ini Mas Dave. Ya, betul. Katanya angka perceraian meningkat nih Mas Dave selama pandemi gitu ya. Iya, angka perceraian, angka KDRT juga meningkat. Ini penting sekali yang namanya ternyata menjaga keharmonisan. Dan sekarang ini mungkin ditambahin ya, menjaga keharmonisan di tengah pandemi ya Mas Dave. Iya. Ini situasi yang nggak normal, Betul. harus kita bikin normal. Betul sekali Mas Dave. Nah, saya pengen bertanya nih Mas Dave, hal-hal apa saja sebenarnya yang mendasari bahwa moms and dads gitu ya penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga? Ya, terima kasih Mbak Rara, sahabat Sonora. Sebelumnya saya mau tanya dulu, saya mau menduga dulu nih. Kelihatannya Mbak Rara ini pintar menyanyi. Waduh. Penyanyi itu kan 11-12 dengan penyanyi lah ya. Yang penting gak false Mas Dave. Ya, yang penting gak false. Nah, kalau Mbak Rara suka menyanyi, pasti kan kadang ada back sound gitu ya, ada backing vocals. Ya, jadi menyanyi itu kan bisa satu suara, bisa dua suara, pecah bisa tiga suara ya. Ya, kalau di band itu ya, di band ada backing vocalsnya. Kalau di choir, paduan suara, ada sopran, alto, tenor, bariton, bass. Ya, ini apa hubungannya sih kita bicara harmonis kok bicara? Saya duganya mau ditanya udah nikah apa belum gitu. Ternyata ditanya bisa nyanyi apa enggak gitu kan. Gimana Mas Dev nih? Ini hubungannya begitu. Kalau kita bicara harmonis dalam keluarga, kita lihat kata dasarnya. Kata dasarnya harmoni kan. Betul. Nah, bicara harmoni, kita langsung klik dengan konsep bermusik. Nah, dalam musik kan itu ada namanya harmoni. Sekumpulan melodi, itu melodi itu berbeda-beda. Tapi kenapa itu kalau disatukan enak didengar? Ya, satu melodi saja sudah enak. Mbak Rara bernyanyi itu udah penonton sudah wow gitu kan ya. Apalagi kalau ada 3 Mbak Rara bernyanyi, wah itu pasti akan lebih bagus lagi. Tapi ada syaratnya, ya syaratnya harus enak didengar. Nah, kalau banyak melodi, banyak penyanyi nggak enak didengar, bukan harmoni namanya. Hancur ya? Hancur ya. Nah, more practice. Tujuannya adalah menciptakan sesuatu. Sesuatu itu indah, sesuatu itu enak didengar dan enak dirasakan. Nah, itu juga yang terjadi dalam keluarga. Menjalani hidup keluarga itu samalah, mirip-mirip lah dengan bermain dalam kelompok musik. Sama dengan ngeband. Tujuannya itu menciptakan harmoni yang enak didengar supaya harmonis. Ya. Kenapa sama? Kalau di band, di paduan suara itu kan ya, tiap anggota punya kemampuan masing-masing berbeda.
dan punya peran yang berbeda. Mhm. Ada punya peran ritmik, ada peran melodik, ada peran sebagai frontman, sebagai penyanyi ya. Mhm. Tapi bukan suara instrumen itu, bukan peran itu yang ditonjolkan. Tapi bagaimana kita, pemain-pemain musik-musik yang berbeda itu Mhm. bisa kedengaran menyatu dalam Yes. sebuah harmoni. Setuju, setuju. Kuncinya mudah kok. Apa tuh? Ya, kuncinya mencapai harmoni adalah di telinga kita. Loh, apa hubungannya? Bukannya kalau kita berinteraksi dengan orang itu kita harus berbicara? Iya betul. Ya, kalau kita kan mengeluarkan suara, kita kan berbicara. Kenapa Mhm. bukan mulut kita yang penting? Nah, coba lihat Mbak Rara ya. Mhm. Tuhan ciptakan kita 2 telinga dan 1 mulut. Mhm. Ya, artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Iya. Ya, mendengar pun perlu latihan. Seperti halnya kita bermain musik ya dalam paduan suara, Mhm. kita harus latihan. Mhm. Latihannya yang utama adalah latihan ear training ini, melatih telinga kita. Mhm. Kalau telinga kita sudah terlatih mendengar, ya, maka kita bisa tune in gitu. Kapan kita masuk, ya, kapan Mhm. kita berbagi suara, kapan instrumen yang kita selaraskan itu menyatu dengan Mhm. suara-suara lain. Mhm. Nah, itulah artinya harmoni dalam keluarga dibutuhkan supaya ada keselarasan. Dan judul acara kita kan menjaga keharmonisan. Mhm. Judulnya menjaga, bukan menciptakan. Artinya semua orang itu sudah punya keharmonisan, tinggal dijaga saja. Iya. Menciptakan itu pasti sudah otomatis ya. Kalau suami istri menikah ya pasti kan punya anak kan pasti anaknya disayangin, pasti ada harmoni di situ, tapi harus dijaga. Ya, Mhm. kalau itu nggak terjadi, nggak dijaga bisa rusak. Betul kata Mbak Rara tadi, tekanan mental, psikologisnya capek ya, berat. Mhm. Ya. Mhm. Itu terjadi di keluarga loh. Padahal itu keluarga, lingkungan terdekat kita. Kita merasa nyaman ya di dunia ini, bahkan sebelum pandemi, setelah pandemi, dan nanti pandemi sudah usai, rumah itu adalah tempat teraman di dunia. Iya. No place like home ya, kata orang Belanda, orang Kata orang di bule. keluarga itu kita pulang, kita capek kerja di luar, kita ngelayap kemana-mana, tapi kita pulang. Preman pun kalau lapar itu pulang, Mbak Rara. Cari makan di rumah Cari ya. makan di rumah ya. Di keluarga itu tempat kita bertumbuh, tempat kita yang merasa nyaman. Kita mau ngapain pun itu rumah kita bebas mau ngapain, dan mereka menerima kita. Ya, karena itu cobalah jadikan rumah tempat yang nyaman, rumah tempat yang harmonis untuk supaya kita ya baik ya. Kalau kita di rumah baik, di luar pun kita baik. Di rumah harmonis, di luar pun meskipun dengan bukan anggota keluarga kita bisa harmonis juga. Ya harmonis bukan hanya dengan pasangan, bukan hanya dengan anak, tapi harmonis juga dengan rekan kerja, dengan teman-teman alumni, dengan teman-teman kongko gitu kan, dengan siapapun, orang baru kenal kita bisa harmonis. Tapi intinya ciptakan dulu keharmonisan itu di dalam keluarga. Even Gitu, dengan Mbak Rara. asisten rumah tangga pun kita juga harus harmonis ya. Harmonis kan nggak bisa hanya kita gandengan dengan suami, dengan istri cie gitu kan ya, harmonis loh, nggak seperti itu. Dengan Oke. anak pun kita juga bisa bilang, ih harmonis banget sih ibu itu dengan anaknya gitu kan ya. Mas Jadi Dev, kuncinya ini kan yes, sepertinya sounds simple ya. Yang penting selaras, yang penting kita saling menyatu. Tapi kenapa gitu? Pada prakteknya di luar sana begitu sulitnya gitu keluarga mempertahankan keharmonisan itu sehingga mereka memilih untuk berpisah gitu loh, Mas Dev. pada dasarnya orang itu susah untuk mendengar, Mbak Rara. Makanya itu tadi saya tekankan, kembangkan kemampuan mendengar ya. Kalau bahasa Inggris itu bagus sekali. Mendengar itu di bahasa Inggrisnya ada 2, listen dan hear. Ya, listen itu tarafnya kasarnya lebih tinggi daripada hear. Oke. Listen itu mendengar attentively sambil memperhatikan. Kalau hear itu mendengar saja, ada suara kucing di luar ngeong-ngeong itu mendengar gitu kan ya. Ya, tapi kita harus listen ya. Bukan mendengar dengan tidak sengaja. Kita Dengan harus ada dalam posisi sungguh-sungguh. Listen ya, perhatikan, eye contact gitu kan ya, diam, lebih banyak mendengar. Kuncinya lebih banyak mendengar Listen agar more. kita bisa ngomong laras ya dengan apa yang sedang dibicarakan supaya nyambung. Ya. Yes. Nah ini nih cocok nih untuk sahabat saya yang mau menikah nih ya. Lebih banyak mendengar ya. Ya. Tutup pakai masker dia. Baik, ini menarik nih pembicaraan kita pada siang hari ini Mas Dev ya. Nanti saya pengen tanya juga sama Mas Dev nih.
strategi apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga? Kita perlu Baik. nih langkah-langkahnya apa saja gitu Mas Dave. Nah nanti kita bahas ya setelah jeda ya Mas Dave ya. Memang nggak bisa kita pungkiri kalau kita bicara harmonis, Mhm. konsepnya itu pasti pasangan. Meskipun tadi saya bilang harmonis itu bisa dengan semua orang, dengan anak, dengan asisten rumah tangga itu harmonis bisa. Tapi kalau kita bicara harmonis sebagai pasangan, ini perlu skill yang khusus nih. Waktu pacaran, ya mungkin sudah mengenal. Tapi ketika menikah kok banyak yang berbeda, ya itu wajar ya. Nggak usah dibesar-besarkan karena sudah besar ya.